Halo, selamat siang. Kita mulai. Semoga udah pada makan dan sehat semua. Saya Udah, bawa Bu, itu udah dulu ya. beres makan. Udah. Kalau yang puasa ya udah puasa. Kalau udah yang nggak puasa semoga udah makan. Saya bawa ini dulu bahan itu ya. Ini bahan UTS ini ya. Semuanya udah kan? Maksudnya berarti kalian harus ingat aja yang udah dipelajari dari slide juga ada, dari yang saya ajarin juga ada. Terus dari tugas-tugas tuh yang saya kasih. Jadi kalau bisa kalian kerjain tugas-tugas karena di situ yang ada hubungannya sama si topik-topik ini. Nah, pengenalan security system itu kan gampang ya, kayak CIA yang gitu loh, yang prinsip-prinsip dasar tuh kalian harus ngerti. Oh iya, soalnya tuh multiple choice sama essay ya. Nah, multiple choice saya belum tahu persis ada berapa soal, tapi pokoknya ini. Terus pelaksanaannya kalau nggak salah tuh di LMS, tapi harus datang ke kampus, terus ada pengawas. Kalau nggak salah gitu. Nanti kalau misalnya ada yang beda, saya kabarin lagi. Gitu ya. Oke. Terus information gathering nih, yang gimana caranya ngumpulin info kayak sniffing, spoofing, phishing, terus freaking, social engineering, port scanning, yang gitu-gitu ya. Dia harus bisa. Terus kriptografi yang kalian perhatiin tuh adalah asimetrik sama simetrik kan? Kok salah ya? Salah. Kok ngaco ya? Nah, asimetrik sama simetrik. Nah, ini saya lupa belum belum rekap ini. Oh, jadi yang soal yang ini ya, yang kriptografi, itu kalian inget-inget asimetrik itu kan kelebihannya secure ya. Kelebihannya lambat ya, slow. Kekurangannya. Kekurangannya lambat. Simetrik, kekurangannya less secure kan. Gitu ya. Selalu gini, jadi kalian ingat prinsipnya biar nggak lupa. Terus, kalau asimetrik apa kelebihannya? Secure. Gitu kan? Simetrik apa? Cepat. Terus bagus yang mana? Nggak ada yang bagus yang mana gitu. Jadi nanti kalau saya ada pertanyaan atau analisis, misalnya ditanya bagusan mana atau gimana gitu ya, dua-duanya dipakai. Oke? Gimana makainya? Biasanya simetrik itu dipakai buat data streaming atau pertukaran data deh pokoknya. Jadi eh, ya misalnya gini deh. Misalnya ya, kalian pakai misalnya data streaming deh, kita sekarang misalnya lagi nge-zoom, terus saya share screen nih. Ini ada berapa nih resolusi layarnya nih? Belum ada suara. Ini mau seberapa gede kalau dia pakai simetrik? Sorry, kalau dia pakai asimetrik, itu bakalan lama banget gitu. Di encrypt dulu per pixel apa gimana gitu. Itu jadi slow banget gitu. Jadi simetrik itu biasanya buat data stream uh, karena dia cepat kan gitu. Memang less secure, tapi kan dia cepat. Jadi lebih make sense. Nah, simetrik itu biasanya dipakai untuk authentication gitu. Nah, dia nggak apa-apa kan, authentication kan cuma sekali. Kalau data streaming kan selanjutnya. Itu kayak misalnya kalian di WhatsApp, itu kan ada pas kalian udah chatting, itu pakai simetrik tuh. Tapi pada saat authentication, kayak misalnya this user share public key atau private key gitu ya, itu tuh yang ada ngomong public key itu tuh berarti dia lagi setup lagi session key atau apanya. Nah, pas authentication itu pakai asimetrik. Ini best practice-nya gini, bisa aja sih di lapangan, misalnya kalian bikin sistem nggak gitu, bisa gitu, cuman jadi ngaco gitu. Yang bener tuh gini, jadi authentication di awal tuh pada saat yang critical dan sangat penting dan harus secure, pakailah asimetrik. Dia secure banget, jadi agak lambat nggak apa-apa, tapi kan cuma sekali. Pada saat udah lewat authentication, pas data streaming udah pakainya simetrik karena dia lebih cepat gitu. Udah prinsipnya kriptografi itu sebenarnya itu aja. Sama
kalian harus ingat public sama private key ya. Itu gimana gitu. Cara penggunaannya gimana? Nah, itu tuh yang saya pernah jelasin. Terus generation kuncinya gimana? Kalau simetrik sama asimetrik itu ada isu di mana? Kan kalau di simetrik itu kuncinya jadi banyak banget ya. Kalau di asimetrik kuncinya cuma 2. Jadi rumusnya tuh selalu 2N aja gitu. Usernya ada berapa ya 2N gitu. Kalau ini 2 kali N min 1 ya. Gitu. Iya kan sih? Iya kan? 2 kali 19. Kalau ada 20 ya? 2 kali N. Enggak dong. Iya, kalau orangnya ada 10 kali 2. Kalau yang ini 2 misalnya. Oh 2. Enggak dong. N dikali. N dikali N min 1. Karena dia harus untuk setiap orang gitu rumusnya. Ya, itu. Udah. Aplikasi kriptografi, kalian harus tahu kan. Aplikasi kriptografi buat apa? Ya buat securing channel misalnya. Terus buat protokol HTTPS, SSH. Terus buat digital signature, digital certificate. Buat terus hash function juga kan termasuk ya. Itu juga harus tahu, ingat, jangan lupa. Operating system security yang baru kemarin kita ajarin. Saya cerita lebih banyak ke web security sebenarnya, tapi security operating system tuh hubungannya sama akses kontrol kayak gitu-gitu ya. Kayak misalnya user gimana caranya apa eh, ngebatasin akses user, mengenali user, verifikasi user kayak gitu-gitu. Sama bagaimana menjalankan aplikasi di atas operating system. Terus program dan programming security, ingat gak yang kemarin? Masalah buffer overflow, integer overflow, array out of bounds mungkin. Terus ada backdoor sama dokumentasi yang jelek, yang kayak gitu-gitu. Ada di slide, itu jangan lupa. Terus yang terakhir banget, ini kan. Nah, makanya itu semua saya kasih di tugas loh. Jadi kalau kalian nggak ngerjain tugas tuh nanti nggak ingat. Mau kerjain tugas sekalian latihan UTS. Web security apa yang kemarin? Ada SQL injection, ya kan? Terus ada apa lagi? Cross-site scripting attack. Terus ada lagi GNDI yang kemarin kan? Ada lagi misalnya DNS poisoning. Terus ada macam-macam lah gitu ya. Nah ini tuh bahan UTS nih, jangan lupa. Sampai sini clear nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah materi hari ini sebenarnya tuh udah nggak masuk ke sini sebenarnya, ntar lu. Saya cek di sini ya. Ini clear dulu, tunggu. Nih ya. Tunggu ya. Masa login lagi sih? Sebenarnya sih si network ini tuh udah nggak masuk ke materi. Cuman ini ada hubungannya sama security secara umum yang kalian harus paham juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah hari ini tuh kita masuk ke network ya. Oke. Ini kenapa ya nggak bisa login ya? Nggak bisa masuk ya? Iglesias IAI lama banget. Apakah sudah terlalu log out? Lama sekali. Tungguin. Sabar. Biar nanti nggak lama. Udah biar login dulu. Dah. Nah hari ini kita masuknya ke sini. Network ya. Nanti saya ceritain kasus-kasus benerannya ya. Nah, mungkin nanti UTS tuh nggak sampai network ya, tapi network itu masuk sistem juga. Jadi secara umum tuh kalian mesti paham juga sih network ini. Nah, konsepnya network itu sebenarnya cuma 3. Media yang dipakai apa, protokol layer yang mana, addressing sama routingnya gimana. Jadi network itu kalian mesti tahu teknologi yang dipakai gitu.
Dan itu spesifik. Jadi ini tuh hanya secara konsep, tapi diimplementasi tuh nanti misalnya, oh routernya pakai Cisco sama router yang bukan di Cisco gimana settingnya ya, terus topologi jaringannya kayak gimana. Nah, itu sih di lapangan nanti lagi. Tapi ini secara umum kayak gini gitu ya. Sambil ngecek. Ih nggak bisa masuk Iglesias, kenapa? Oke nanti coba lagi. Udah gitu ya. Nah sekarang kalau media. Media tuh berarti apa sih? Media transmisi. Karena si media ini tuh adalah cara hackernya ngambil data juga, dia bisa nguping gitu ya, pakai eavesdrop gitu ya, menguping atau wiretap ya si kabelnya tuh disadap, atau sniffing dia pakai jaringannya dia tak sadap gitu, macam-macam gitu ya. Ini beda-beda gitu, eavesdrop, wiretap atau sniffing. Nah, pakai data, pakai media wire atau wireless itu dua-duanya sama vulnerable-nya. Ya beda lah in different ways, tapi dua-duanya punya kelemahan. Sekarang kita lihat ya. Kalau kita pakai transmisi media di network, itu kan biasanya pakai kabel kan. Nah, kalau pakai kabel, gitu ya, semua sinyal yang lewat ke Ethernet atau LAN gitu ya, itu kan lewat kabel. Itu kabel tuh bisa disadap di mana aja, di sebelah mana aja tuh pasti bisa gitu. Jadi kalau dia wireless ya dari paket yang ada di udara gitu, kalau kabel ya lewat kabelnya itu kayak nyuri listrik, nyuri air gitu dari selang gitu ya, dari kabel ya gitu gitu. Nah, paket sniffing itu biasanya menggunakan device, dia tuh nyuri semua paket yang ada di LAN. Nah, sniffing tuh ada sebenarnya sih basically bisa cuman ngopi aja gitu ya, bisa nyuri juga gitu, tapi ada yang namanya device yang dia bisa mencuri paket data yang dikirimkan lewat network. Terus ada lagi yang namanya radiation. Nah, radiation ini tuh kalian pernah dengar nggak hacking yang namanya side channel attack gitu? Side channel attack pernah dengar? Ini tuh attack yang bukan menggunakan besaran utama dari suatu apa ya? eh, besaran utama dari bentuk fisik suatu suatu data gitu ya, atau media gitu ya. Kayak contoh gini, kita tuh bisa orang tuh bisa ngehack dari eh, fluktuasi radiasi atau panas atau eh, apa gelombang magnetik, kebayang nggak? Jadi misalnya gini ya, saya pernah nyoba tuh pakai pakai Arduino, pakai sensor. Misalnya kita punya kabelnya kayak gini. Kalau dulu saya implementasinya tuh buat ngecek penggunaan daya dari suatu device. Nah, ada sensornya tuh bisa pakai Arduino, dia bentuknya tuh kayak gini. Jadi dia kayak clamp gitu ditaruh di sekeliling kabelnya. Nah, dia tuh bisa ngelihat gelombang elektromagnetik, dari situ dia bisa tahu seberapa banyak daya yang dipakai gitu, atau berapa besar eh, listrik yang digunakan gitu. Nah, ini tuh namanya side channel attack. Kalian ingat nggak waktu saya pernah cerita ke kalian tentang ECC, elliptical cryptography? Itu kan dia kan, ingat nggak persamaannya gini kan? K sama dengan Q dikali P. Oke, kunci publiknya yang mana? Kunci publiknya ini kan, hasil perkalian K sama P. P ini dikasih tahu juga nih titik awalnya gitu. Nah, kunci private-nya yang mana? Kunci private K kan, karena kita punya titik, kita nggak tahu dia mau dipindah-pindah berapa banyak gitu ya sampai dia ke posisi tertentu, benar nggak? Nah, ini contoh ya. Nah, kalau di ECC, itu kan operasinya ada dua, ingat nggak? Ada apa aja? Ada doubling, sama adding kan. Doubling sama addition lah ya. Nah, itu tuh mereka tuh pola perhitungannya tuh beda loh. Ada polanya gitu. Nah, misalnya kita pakai mesin yang encrypt pakai SSC. Itu bisa kelihatan kalau bebannya lagi besar, dia lagi mengali atau lagi menjumlahkan gitu. Itu prosesnya bisa dianalisis, tahu, bisa di reverse engineer. Jadi kalau doubling kan itu misalnya kita mau hitung 2P gitu kan ya. Atau misalnya kalau misalnya kayak kemarin 9P gitu, itu kan sama dengan doubling dari doubling P
ditambah P gitu kan ya. Jadi kan ada 3 doubling sama 1 penyumlahan kan. Nah, doubling itu biasanya lebih berat nih daripada penyumlahan gitu. Nanti kelihatan tuh fluktuasi mungkin panasnya lah atau radiasi atau medan magnet itu kelihatan. Jadi nanti bisa dicek gitu. Oh dia lagi ngali, dia lagi ngurang. Asal kita tahu kapan ngetap prosesnya dari mana sampai mana itu asal tahu. Nah, addition itu kan P tambah Q gitu misalnya. Nah, itu. Nah, itu tuh bisa tanpa ini loh. Nggak usah ada physical contact. Kita lihat dari luar aja gitu, tanda kutip. Jadi kita bisa lihat asalkan kita punya sensornya gitu ya, radiasinya lah. Jadi benar-benar nggak masuk ke sistemnya gitu. Benar-benar di luar sistem. Jadi orang yang ditandapnya juga nggak tahu. Tuh ya. Nah, terus apa lagi kelemahannya? Ini transmisi media ya. Transmisi media ada apa lagi? Nah, optical fiber. Optical fiber itu apa? Fiber optik. Itu kalau fiber optik tuh prinsipnya gimana sih? Pakai cahaya. Jadi ada cahaya, datanya tuh disimpan di cahaya gitu. Nah, dia secure nih. Karena apa? Karena kalau kita pakai optical fiber, itu tuh dia setiap ada connection baru gitu ya, dia akan ngereset apa ya, ngekonfigur lagi sistemnya setiap kali. Jadi susah gitu kalau orang mau nyadap tuh karena selalu di cek ulang setiap kali mau bikin transaksi atau bikin koneksi gitu. Terus dia kan pakai light energy kan. Jadi hampir nggak ada gejala gitu ya, atau nggak ada apa ya istilahnya, eh, apa ya, efek samping yang terlihat gitu ya. Jadi induktif tab itu hampir nggak bisa gitu karena ya nggak ada nggak ada elektromagnetik, nggak ada radiasi, nggak ada panas, heat gitu juga nggak. Jadi optical fiber optik itu secure. Nah, terus ada lagi apa namanya gelombang mikro. Nah, kalau gelombang mikro itu kan melalui udara ya. Itu bisa diakses untuk ya lebih terbuka lah daripada kabel gitu ya. Nah, terus ada lagi apa? Satellite communication. Nah, komunikasi satelit itu tuh lebih mungkin di intercept daripada sinyal mikro, gelombang mikro. Tapi kalian kalau udah belajar gelombang ya apa ya? Apa sih kuliahnya? Tar dulu. Digital data processing sinyal di PSD. Oh. Pokoknya sinyal dan data processing lah gitu ya. Itu kan kalau kita pakai komunikasi satelit itu dia datanya di multiplexing gitu. Sehingga susah gitu. Di multiplex tuh ada yang ditumpangkan, ada yang dikali, ada apa ya, ada proses di mana rekonstruksinya lagi itu susah. Jadi untuk di intercept juga susah. Oke, tapi dari situ kalian kebayangkan, maksudnya dari jaringan yang mengkoneksikan sekian banyak device itu, kalian bayangin medianya macam-macam. Bisa wire, bisa wireless. Kalau wired ya kabel gitu ya, kabelnya bisa kabel biasa, bisa kabel fiber optik. Kalau misalnya Wi-Fi atau wireless, bisa microwave, bisa satellite gitu. Gitu ya. Nah, attack-nya tuh macam-macam. Oke. Jadi kalau kita punya kayak gini, kita punya network, nanti saya liatin contoh nyata ya. Kalau misalnya kita bikin komunikasi network, di mana-mana tuh bisa dihack. Makanya ada yang bisa ngehack satelit ya, karena sinyalnya di dunia di udara terbuka gitu. Ini kayak misalnya LAN satu nih, si A mau connect sama si B. Ini B-nya aja bisa bukan si B gitu. Dia adalah imposter gitu, orang lain. Si One ini, jaringan ini, itu bisa satelit atau microwave-nya atau kabelnya bisa diintercept. Di dalam sebelum masuk ke internet, di jaringan LAN-nya baru mau menuju ke sini udah bisa di wartap. Terus di dalam LAN-nya sendiri bisa udah ada rogue receiver-nya, bisa ada sniffer-nya, udah ada wiretap-nya gitu. Jadi kita dikepung sama semua attack
di berbagai layer dan di berbagai titik. Itulah sebabnya kalian harus implement yang kemarin kita udah pelajari. Oke, sekarang ngomongin, udah ya media clear ya. Nanti kita lihat contoh. Tapi kalian kebayangin media. Sekarang ngomongin protokol. Protokol itu kan yang mengatur terjadinya proses komunikasi network lah ya. Kalau ngomongin di network communication, berarti kalian harus hafal OSI layer kan. OSI model atau OSI layer itu tuh sebenarnya konsep virtual yang mempermudah kita untuk memahami perpindahan data. Kalian kemarin sih saya nonton TikTok nih. Terus si siapa sih namanya Mario ya, dia bilang gue nggak bisa tidur nih POV otak nggak bisa tidur jam 3 pagi. Terus dia bilang pulsa tuh bentuknya apa sih gitu kan. Nah, ya kan kalian kalau ditanya pulsa bentuknya apa? Kalau misalnya GoPay ada bentuknya bisa ditarik kan, duit gitu misalnya. Terus misalnya OVO atau Shopee Pay itu kan bisa berbentuk cash kan, atau koinnya Shopee Pay gitu. Tapi kalau pulsa bentuknya apa? Tiba-tiba habis beli pulsa, terus dia jadiin apa? Bentuknya apa? Ditarik nggak bisa. Tapi kalau nggak punya nggak bisa nelfon. Beda kan nama data. Data kan buat internet. Kalau pulsa kan buat nelfon. Nah itu bentuknya apa gitu? Saya pengen ketawa ya. Kok bisa sih orang mikir gitu ya? Tapi bener juga ya, pulsa bentuknya apa? Nah, itulah yang makanya ini disebutnya virtual concept. Jadi sebenarnya di layer yang nyata tuh juga nggak gini gitu. Cuman distrukturkan gini tuh biar kita paham. Nah, coba deh kalian lihat ya. Physical itu kan physical ya, dari hardware sampai ke application itu tuh harus ada representasi yang menghubungkan logik atau proses datanya gitu. Untuk apa? Untuk bisa melakukan komunikasi gitu. Ini deh contoh, misalnya application ya, dari layer 7 ya. Misalnya kita pakai WhatsApp nih, mau nge-WhatsApp dia nih. Nih, itu gimana caranya? Ya dia turun dulu ke level presentation nih, kayak gimana. Terus sessionnya kayak apa. Terus disiapin buat transfer untuk naik ke network. Untuk dikirimkan ke network itu kayak gimana. Nanti udah gitu dia mikirin di level data, baru fisikalnya mau gimana gitu. Jadi dia akan dari layer atas turun ke bawah, terus nanti ini kabel nih. Terus naik lagi tuh dari kabel ya fisikalnya, datanya berdasarkan network, transportnya dimasukin ke sesi apa, presentationnya kayak gimana sampai ke application lagi gitu. Tapi prinsipnya gini, pada setiap layer itu kan representasi data sama prosesnya beda tuh. Nah, di setiap layer itu protokolnya akan beda. Di setiap player itu akan ada attack-nya juga gitu. Ingat gak kemarin minggu lalu saya pernah cerita deh kalau nggak salah menyinggung lah bahwa ada kan attack yang dilakukan di level TCP kan, di sini nih di transport nih. Nah itu sama halnya kayak misalnya kalian misal kalian contohnya apa ya? Tapi emosi nggak ya? PLN apa Pertamina deh misalnya. Ini Pertamina mau ngirim dari pusat ke misalnya ke pom bensin. Itu kan dari pusat pasti ada application levelnya misalnya oh ya gue mau kirim barang ke dari Jakarta misalnya atau dari mana lah gitu ya. Dari Jawa ke Sumatera misalnya gitu. Pasti kan ada oke berapa banyak, mau dibawanya pakai apa, pakai ember atau pakai mobil tangki atau pakai kapal tanker atau gimana gitu. Pasti ada proses. Oke, di application tuh cuma bilang oke ngirim dari Pulau Jawa ke ke Sumatera gitu ya. Nah, terus presentationnya gimana? Eh, ini gimana? Harus ada layer di mana ini eksekusinya mau gimana? Kapan dikiriminnya? Terus nanti di sini tuh diatur transportnya mau gimana? Katakan misalnya, oke mau 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 lewat apa? Darat apa udara? Mau pakai kapal atau mau apa? Terus jaringannya mau pakai yang gimana? Lewat jalur apa gitu ya? Fisikalnya terus jadi gimana gitu? Secara fisikal tuh mau diangkutnya kayak gimana gitu. Tapi kan harus ada proses-proses di mana representasinya harus dipikirin, storage harus dipikirin, ya nggak? Misalnya gini, kita mau ngirim nih, berapa sih satuannya kalau ngirim minyak?
berapa ya? Liter, galon, apa gimana ya? Pokoknya gitu ya. Ya kayak data deh bisa aja. Ini ngirim ke sini sampai ke sini kan. Berarti kan nanti yang nerima juga harus, oh ada data nih buat gue. Dia kan harus buka-buka lagi kan dari physical nih ngambil dari kabel. Kayak misalnya kita ngirim barang nih, impor dari Amerika sih. Berapa tarifnya sekarang? Impor dari Amerika. Terus kan nanti kan di pelabuhan kan pasti dibongkar-bongkar kan. Itu kan ada proses misalnya data ini punya yang siapa, ini yang beli siapa. Terus ada misalnya oke nih kalau formatnya ini prosesnya digimanain, kalau formatnya ini gimana gitu kan. Ada kayak gitu sampai akhirnya muncul ke application-nya misalnya WhatsApp representasi datanya begini loh berdasarkan yang dikirimkan dari pihak yang sana gitu. Nah, ini si konsep-konsep ini tuh semuanya ada vulnerability-nya. Jadi kayak tadi tuh saja kirim minyak nih dari Jawa ke Sumatera. Itu bisa dihacknya pas mau berangkat yang dikirim sedikit misalnya. Bohong aja gue kirim saya sekian sekian juta liter padahal dikirim cuma segini gitu. Bisa di situ. Bisa di jalan diambilin orang di perjalanan. Bisa dokumennya yang dibohongin, bisa barang yang dibohongin, bisa di jalan, adalah segala gitu. Nanti udah sampai sana misalnya oke pengiriman mah aman. Bisa yang korup yang nerima. Yang nerima bilangnya gue cuma nerima sekian liter. Tuh, tilap sama dia. Atau gue yang itu ngirimnya cuma sedikit pas sampai jadi banyak karena dioplos. Tuh. Jadi selalu di setiap layer tuh pasti ada gitu. Makanya harus ada protokol. Protokol itu adalah aturan yang memungkinkan suatu proses itu berjalan dengan baik. Nah, protokol tuh nggak semua bagus. Ya bisa aja sih berjalan gitu kayak ngirim ngirim BBM dari Jawa ke Sumatera sampai nggak sampai. Dihitung nggak galonnya? Bisa jadi dihitung. Tapi isinya nggak dihitung misalnya. Ah, kenapa ya dikirimnya BBM sampai sana jadi es jeruk gitu misalnya. Ini juga sama gitu. Data juga misalnya, lah gue maunya MP4, lo kirimnya WAV gitu misalnya. Nah, gue maunya zip, lo kirim gimana nih gitu ya. Itu kan bisa. Salah satunya loh ya. Begitu. Nah, si protokol ini tuh bisa jadi punya kelemahan walaupun karena dia ada proses mau mentransmisi saya kayak packaging gitu ya. Gimana caranya gitu. Medianya apa? Terus kalau gua ngirim gini di sana bisa nerima nggak? Kayak misalnya gua mau kirim barang ya pakai helikopter. Nah, yang nerima bisa kagak nerima ada helipadnya nggak gitu? Kagak bisa, gue tinggalnya di gang lah. Helikopter lo gimana? Yaudah, kalau gitu datanya barangnya gue kirim gue jatuhin aja dari atas lah. Nanti jatuh kemana-mana. Ada yang ke tetangga, ada yang ke lapang bola. Ntar collectingnya gimana? Gitu loh. Kebayang nggak? Jadi, nah pada saat proses-proses itu tuh bisa di attack gitu ya. Karena, lu kan bingung kan nge-repackage-nya lagi gimana? Lu rekonstruksinya belum beres kan? Sama gue di-hack nih, dicuri datanya atau ditukar datanya, bisa gitu. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti secara technical kalian udah jadi engineer network gitu, ya itu yang kalian pelajari itu spesifik, teknologinya spesifik, hardware spesifik, implementasinya spesifik. Tapi secara umum tuh prinsipnya kayak gini. Ya, jadi kesimpulannya adalah interception tuh bisa terjadi dimanapun. Di level aplikasi, di level fisik, di level perjalanan, itu bisa terjadi. Kebocoran dan kecurangan, serta pengkhianatan dan penipuan. Kesel gue sama, tetap kesel gue sama Pertamina gitu ya. Oke, dah. Sampai situ oke tadi media udah oke ya, clear ya secara umum. Protokol juga kebayangkan secara prinsip gimana. Nanti saya kasih contoh nyatanya ya, supaya kalian paham. Oke, sekarang addressing sama routing. Addressing sama routing itu penting. Karena ini ya kayak tadi ya, misalnya gue mau kirim BBM dari Jawa ke Sumatera, rutenya lewat mana? Dikirim ke siapa? Terus gimana gitu prosesnya? Kan ada bisa darat darat laut, darat udara nih. Darat darat laut udara nih gitu kan. Itu tuh harus dipikirin gitu karena kalau kita pakai network itu tuh kalian belajar kalau kalian kuliah network ya, network communication atau apa ada nggak sih? Em, itu kan ada teknik yang dimana kita milih gitu
rute yang terdekat misalnya gitu, atau rute yang secure misalnya, jangan lewat rute. Jadi kayak orang misalnya bank gitu ya, mau mindahin aset itu jangan lewat jalan-jalan yang kira-kira mudah dicegat sama begal gitu atau gimana ya. Protokol juga gitu. Addressing sama routing juga gitu. Ada apa metrik yang dikejar gitu. Entah cepat, entah secure, tapi itu tuh ada lagi teorinya gitu. Nah, addressing sama routing itu harus jelas ya, setup hardware sama software di kedua pihak, yang ngirim sama yang terima. Dan itu harus ada protokolnya. Kayak misalnya kurir deh gitu ya. Kurir antar aja gitu. Gimana cara dia ngatur yang tadi protokol kan? Misalnya kayak, oh gimana ya cara ngatur paket-paketnya nih, kategorinya gimana? Terus pembagian kurirnya gimana? Pembagian areanya gimana ya? Terus kita perlu center apa ya? Drop drop pointnya perlu berapa? Taruhnya di mana aja gitu ya. Terus addressing sama routing juga perlu kan? Misalnya, oke antar aja nih. Bandung taruh di mana? Oh dari Jakarta ke Bandung lewat mana? Kalau Bandung mau ke dibagi-bagi lewat mana routingnya gitu. Oh berarti kalau misalnya untuk daerah Buah Batu harus ke drop point yang ini. Nah itu kan addressing sama routing ya. Nah ini tuh juga mumet gitu. Nah addressing kalau di network itu ada yang namanya router di mana dia akan ngirim message dari router pengirim ke router penerima. Tapi kan dari sini ke sono itu kan lewat router lagi kan, dan itu bisa milih tahu routernya, secara teknologi itu bisa nyari router yang secure atau yang sepi gitu, atau yang apa gitu, atau yang terdekat atau gimana. Kan bisa aja router misalnya milih, gue pilih router itu, dia lebih dekat gitu. Tapi kan merambat kan gitu ya. Kalian kalau ngeping, suka ngeping nggak? Misalnya ping ya di terminal, ping google.com itu kan ada kelihatan kan hoppingnya kemana aja. Nah itu tuh pergi ke host-hostnya, ya itu mengirimkan datanya gitu ya, secara merambat dari satu router ke router lain gitu. Kebayang kan? Nah, itu tuh bisa terjadi kejahatan juga tuh, kayak misalnya rutenya dibelokin atau dicuri gitu, atau diarahkan ke route yang nggak harusnya gitu. Tapi intinya gitu ya, dari router ke router lagi. Nah, biasanya memang kalau secara protokol harusnya ada dong, kayak surat aja gitu, dari siapa mau ke siapa gitu. Jadi supaya bisa dicek nih, yang ngirim sama yang terima match nggak gitu. Jangan salah kirim atau gimana gitu. Routing itu menggunakan router untuk redirect packets to get them closer to their destination. Artinya apa? Nggak cuma pakai satu routing, pasti beberapa routing. Jadi kayak, kan kebayang kalau misalnya nyebrang nyebrang sungai lewat pakai batu kan, nggak mungkin loncat langsung kan ke batu yang ini, batu yang ini. Kalian biasanya milih batunya juga mungkin yang terdekat atau yang nggak basah atau yang nggak apa gitu. Ini juga routing gitu, merambat gitu ya. Nanti juga ada yang namanya port yang terasosiasi sama aplikasi apa nih gitu yang dipakai untuk ngirim data ini, karena beda. Terus si routing ini juga nggak cuman milih, misalnya kalian punya paket nih mau dikirim ke sini gitu ya, itu kan saya ada rutenya nih. Nah itu tuh nggak selalu loh, nggak selalu apa namanya, misalnya gitu ya, nggak tahu deh ini, kayak ada rutenya lah gitu ya, nggak ngerti lah gitu ya. Nah, itu nggak berarti paketnya satu dikirim langsung, bisa pecah-pecah juga gitu. Nah, nanti yang bagian penerima harus nge-reconstruct lagi kan, kayak nah harus jelas tuh protokol sama eh, aturannya gitu. Ini gimana ya kalau gue udah dapat barangnya, gue recollectnya lagi gimana? Itu juga problem loh. Dan itu bisa jadi celah keamanan karena paketnya bisa aja ada yang hilang atau ada yang ditukar atau ada yang diganti. Misalnya kalian beli sepeda mahal nih, apa sih ya? Apa sih merek sepeda mahal yang Brompton atau apa yang waktu itu di Brompton, Bu. iya itu kan mahal. Misalnya bayangin, misalnya diselundupkan lah atau gimana. Itu nggak satu bolt ke sepedanya aja, tapi pisah-pisah.
rodanya misah, stangnya misah, terus udah gitu pedalnya, sadelnya misah. Terus dikirim tuh pakai kurir yang beda gitu. Nah, itu pakai apa, pakai apa, pakai apa, pakai. Nanti kan yang nerima harus nge rekonstruk lagi kan. Nah, kalau di perjalanan ada yang nuker gimana? Saya rodanya kan, oh mahal nih sepedanya. Gue tuker nih rodanya sama yang murah gitu. Tapi mirip. Atau apa ya ditukar, misalnya spare part, misalnya motor kayak atau apa, mobil atau apalah, robot atau apa kalian kirim. Kalau dipecah itu kan bisa aja attack-nya kan bisa macam-macam. Ada yang hilang, yang ngeri tuh ditukar, terus kita nggak tahu jadi jelek barangnya atau jadi rusak, atau ya udah jadi nggak bisa direkonstruk lagi datanya. Nah, itu gimana caranya kita bisa tahu data itu nggak ada yang hilang, nggak ada yang korup. Kita lihat ya. Jadi kalau di network security itu bisa di apa di kuping ya. Nguping tuh nggak ketahuan kan? Kayak misalnya kalian eh lagi makan nih di restoran terus ada yang lagi pacaran berantem gitu kan. Itu dropping tuh. Nguping tuh gitu ya. Oh, nyadap lah gitu. Itu menyadap tuh nggak itu pasif tuh, tidak terlihat gitu. Nah, yang aktif itu adalah memodifikasi. Yang tadi saya bilang nih, misalnya, oh ngirim ngirim barang nih, ditukar nih gitu. Atau data tuh dimodifikasi. Jadi kayak misalnya, oh datanya gue rubah nih, nominalnya atau tanggalnya, entahlah apapun gitu ya. Atau bisa juga fabrication, ini juga ngeri. Jadi kita bisa ngefabricate data gitu. Jadi ada data paket yang diselipin tapi ngarang gitu. Itu sama kayak kalau kirim paket tuh kalian nyelundupin kayak apa ya? Suka kan nonton di itu yang misalnya hmm, apa namanya? Yang tertangkap di luar negeri karena dia nyelundupin obat bius gitu ya. Bukan maksudnya narkoba. Jadi dia pura-puranya bawa bedak atau apa ya. Kayak gitu itu fabrication tuh ada informasi yang diciptakan tapi enggak, sebenarnya tadinya nggak ada. Bentar ya, saya balas ini dulu ya. Eh, dah. Terus ada interruption. Interruption tuh di cut. Jadi misalnya kayak, ah paket gue kok nggak sampai-sampai gitu. Data paket gue kok hilang ya. Ah, hilang tuh bisa kan misalnya hilang, ya udah misalnya kayak kurir hilang di gunung gitu misalnya, atau jembatan putus, datanya nggak bisa, atau kabel laut putus, koneksi internet putus, datanya hilang aja gitu, bisa gitu, atau bisa dibelokin ke orang lain gitu, atau emang dicuri aja gitu, emang emang dia mengekat sistemnya supaya wah ini ada transaksi nih kita putus aja biar dia nggak dapet transaksi atau biar ada informasi nggak sampai dan lain sebagainya. Ini ngeri gitu, macam-macam thread-nya. Nah, em, yang tadi saya bilang ya. Nah, biasanya cara mengatasinya itu pakai encryption gitu. Jadi, yang tadi saya bilang, senjata kita tuh ada encryption kan. Bisa pakai simetrik, bisa pakai asimetrik. Jadi kalau optimal implementation tuh yang tadi saya bilang, authentication gunakan asimetrik, pertukaran data gunakan simetrik, memastikan data berubah atau enggak gunakan hash. Terus jangan lupa pastikan public sama private key itu gunanya tuh untuk memastikan yang ngirim siapa, yang nerima siapa. Itu tuh harus kalian ingat gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngedesain sistem, ingat aja selalu gitu. Pokoknya gue harus harus selalu bisa memastikan itu yang gue kirim siapa, dia juga mesti tahu yang ngirim siapa gitu. Taruh ya. Ah, Xerox.
Hmm. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. eh nih, perhatikan. Kelemahan itu kalau kita lihat tuh adalah ini ya. Kenapa network itu vulnerable? Itu pada saat kita nggak tahu siapa itu siapa. Jadi nanti saya habis ini saya sampaikan, saya kasih contoh kasusnya. Jadi kalau di, jadi kalian selalu perhatiin deh, kayak misalnya toko atau sekolah atau gedung atau aplikasi atau apapun gitu ya. Pada saat sistem itu tidak memverifikasi siapa yang mengakses, itu berarti nggak secure tuh. Nah, network itu pada saat dia itu besar dan tidak memperhatikan usernya, siapa, ngapain, mau ngapain gitu ya. Kayak OS ya. OS kan juga kalau misalnya dia nggak tahu ini prosesnya siapa, siapa yang nyuruh, kapan mulainya, siapa yang approve, nah itu udah kacau tuh gitu. Kayak di kantor aja, kantor misalnya eh apa comment chain-nya gitu ya. Ini perintah tuh turunnya dari siapa nih gitu, nggak jelas gitu. Itu tuh udah berarti nggak secure. Makanya kalau di network itu siapa bisa jadi siapa aja kan gitu kan. Terus kalau sistemnya nggak misalnya gini deh kayak kenapa ya ada ada network yang bisa gampang dihack gitu. Dia nggak pasang firewall, dia nggak pasang filter, dia nggak pasang VPN misalnya. Itu karena nggak difilter gitu. Jadi siapapun boleh masuk ke jaringan itu ya udah kacau gitu kalau kayak gitu. Jadi itu ini ya anonymity itu adalah awal dari kayak misalnya ke tell you siapa aja boleh masuk gitu. Nah itu kan ya nggak tahu lah gitu. Makanya harus ada ini kan bawa kartu apa itu salah satu cara untuk mengecek jangan sampai ada orang nggak tahu siapa akses gitu. Terus kalau misalnya banyak banyak eh kalau di network itu kan ngelewatin banyak titik ya dan host ke host gitu ya. Jadi makin besar networknya tuh makin bahaya tuh makin horor. Jadi kalau jaga network tuh emang susah gitu. Nah, ada lagi yang saya lupa waktu itu. Jadi kalau nggak salah tuh pernah ada malware kan. eh tapi kayak kalau nggak salah tuh Windows deh. Jadi gini, problem ya ini orang maupun sistem ya. Itu masalahnya adalah trust. Jadi dulu tuh pernah ada kalau nggak salah ransomware yang WannaCry itu nyebarnya tuh gara-gara Windows Windows versi berapa saya lupa sharing sistemnya. Jadi si komputer ini tuh bisa saling sharing data gitu. Nah, bahayanya tuh kalau komputer saling sharing ini tuh kan namanya trust ya. Kalian suka nggak sih misalnya login ke suatu sistem, misalnya kalian log out dari Gmail, terus pada saat kalian login pakai device lain, terus dia dia nanya, is that you gitu kan? Terus do you trust the device gitu kan ya? Nah, di dalam security itu trust tuh adalah vulnerability gitu. Jadi kalau ada network, itu kan pada umumnya si ini ya satu network ya. Si komputer ini kan saling trust satu sama lain, apalagi kalau dia sharing kan. Berarti kan terkoneksi satu sama lain dan saling percaya aja gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ada orang dari entah dari mana bisa akses nih ke network ini. Misalnya masuk ke Secure nih dari Irlandia gitu misalnya atau dari Uganda gitu. Dia masuk ke sini. Nah, komputer-komputer di Secure tuh semuanya saling connected dan saling trust gitu, nggak saling ngecek mereka. Ya dia bisa kemana aja, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Terus misalnya, oh ternyata kok Secure tuh nyambung juga sama LAN-nya rektorat gitu misalnya. Nah, dia bisa masuk ke sini, merembet lagi ke jaringan yang lain gitu, kebayang nggak? Nah, contoh ini ya, si trust ini tuh udah selalu jadi vulnerability di banyak kasus. Contoh, misalnya gini, kenapa merembet? Kalian punya Instagram, terus kalian punya teman-teman kan? Ada circle kalian di Instagram. Terus misalnya satu teman kalian kena hack gara-gara passwordnya jelek. Terus dia pura-pura jadi teman kalian gitu. Terus dia bilang, nipu misalnya, lu bisa nggak vote gue dong?
gue ada link nih, tolong bukain dong, gue lagi nggak ada pulsa, lo bukain nanti kasih tahu ya, atau apa gitu lah ya, dia ngasih link atau apa, terus kalian ngeklik link itu, terus kok gue jadi logout dari Instagram ya, kata kata kalian teh. Ya udah gue coba login lagi, padahal itu kalian lagi dicuri passwordnya, terus kalian ke take over juga kan Instagramnya, si teman yang ini udah ketipu, terus kalian ketek juga, terus teman-teman yang lain juga jadi, terus dia nipu yang lain lagi kan, karena trustnya itu gitu. Jadi kalau mesti secara hubungan manusia secara umum gitu, kita percaya sama orang itu akan jadi apa namanya ya, kelemahan. Jadi kenapa sekarang orang kalau nipu kan suka build trust dulu, kayak misalnya duit lo gue lipet dua ya, terus nanti nih kan jadi lipet dua, percaya kan orangnya, mau dilipet dua lagi nggak nih, 25.000 jadi 50.000 nih, udah gue kasihin ke lu ya, udah gue transfer, sekarang lu transfer lagi ya, 100.000 nanti jadi 200.000, iya deh, balik 200.000, sekarang kamu transfer ya 500.000 jadi 1 juta ya, mau ya, ya itu kan udah misalnya 3 kali 4 kali 5 kali gitu, kalian jadi trust kan, nah itu bodoh tuh mulai. Nah ini juga gitu, sistem juga kalau pada saat satu trust, circle-nya juga jadi trust kan, nah itu tuh vulnerability. Gimana caranya mengatasinya? Selalu harus ada yang kayak tadi, cek misalnya session key, atau setiap kali ada transaksi atau setiap kali ada apa, cek lagi gitu. Ini orangnya masih yang sama nggak? Jadi kayak misalnya contoh ya, yang sering ketipu tuh kan misalnya angkatan-angkatan orang tua saya lah, misalnya orang yang udah sepuh-sepuh itu kan suka WhatsAppan kan, terus mereka suka ditipu sama picture profile temennya, tapi itu nomornya udah bukan nomor temennya. Terus saya bilang, duh ini saya baru ganti nomor, saya nggak punya uang, boleh nggak transfer dulu gitu. Itu tuh mereka ketipu gitu. Nah, itu kan kenapa? Karena nggak ditanya lagi gitu. Jadi misalnya orang WhatsApp aja gitu, misalnya kalian login lagi ke WhatsApp, itu kan public sama private, private key-nya di generate lagi kan. Itu berarti secure tuh. Nah, kalian juga gitu. Misalnya kalian udah lama nih nggak ketemu temen, terus dia WhatsApp nih nanya, lo apa kabar? Cek dulu, bener masih dia bukan gitu. Kalau saya sih kalau misalnya ada nomor nggak kenal ya, kalau kenal nomornya mungkin masih tahu lah orangnya. Tapi kalau nggak, verify dulu nih bener teman gue yang lama atau bukan gitu. Apa dia udah jadi orang lain atau gimana? Soalnya saya kemarin baru nemu loh. Jadi saya tuh dulu pernah nge-save satu nomor untuk belanja, belanja di toko supermarket gitu ya, online waktu zaman pandemi. Jadi biasanya saya bilang saya mau beli ini, nanti tolong total, terus nanti kirim ke rumah ya gitu. Terus pas saya tadi kemarin cek lagi, udah jadi apa, profile itu udah jadi picture profilnya BRI. Jadi berarti dia sekarang udah dipuin orang gitu kan, bangsat kan. Jadi berarti kita harus selalu verifikasi gitu. Nah itu kesalahannya tuh gitu, jadi trust itu harus implement di segala layer gitu, di kita sebagai orang, dan di sistem juga harus. Nah kalau sistemnya udah kompleks itu biasanya jadi susah, karena nanti ngeteknya susah gitu, terlalu banyak proses yang harus diawasi. Jadi kalau misalnya ada yang nyadap, atau ada yang naruh trojan, atau ada yang install file keylogger apa, kita nggak tahu. Jadi ya itu, makanya harus dicek-cek. Kayak harus ada engineer yang security sama network yang jago-jago gitu ya. Dah, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Unknown perimeter. Nah, unknown perimeter tuh kita nggak tahu cakupan kita gitu. Nah, kalau 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 network engineer yang jago, dia tuh tahu caranya ngebatasin networknya dia gitu. Paling gampang sebenarnya pakai firewall gitu. Jadi terus kalau di firewall itu tuh kita bisa ngefilter yang mau masuk ke dalam network kita. Satu. Kedua, kita juga bisa IP address, terus komunikasi antar antar apa network yang di dalam itu tuh nggak ketahuan dari luar. Jadi kalau misalnya eh, apa ya, network engineer yang nggak tahu perimeter, ya kayak misalnya kalian misalnya punya negara nih, nggak tahu batas-batas teritorinya, mau jaga ini gimana? Kayak kita tuh dicuri nama Cina, perairan Cina, ikannya dicuriin ke Malaysia, perairan Malaysia diapain, ambil ininya, ini itunya gitu kan. Ya kalau kita nggak tahu perimeter, bahaya emang. Jadi network boundary itu penting gitu ya, karena
disitulah biasanya muncul ancaman-ancaman. Begitu. Oke, terus ini ya tadi ya, data itu bisa dicuri, dirubah, di-replay pada saat entry data, pada saat disimpan, pada saat lagi dipakai dan lagi di-compute, pada saat lagi di transit, lagi nunggu gitu ya. Misalnya antrian mau di-print, atau antrian mau diproses, atau antrian mau di apa mau di mau dipaket gitu. Terus pada saat output dan pada saat penerimaan juga itu bisa dihack. Jadi kalau kalian lihat di sini, data corruption tuh ada di mana-mana gitu. Bisa softwarenya, bisa ngetiknya, bisa ada trojannya, bisa hardwarenya ngaco, bisa di transmisinya. Transmisi itu bisa secara teknikal gitu ya. Bisa juga emang ada hacker, bisa juga karena uh, interference, noise, atau apa, bisa juga karena ada error gitu, programnya yang error. Nah, sekarang yang kalian mesti lihat ya, data itu tuh bukan berarti ancamannya tuh bukan masalah diganggu orang. Data itu kan bisa berubah, bisa hilang. Nah, ini yang mau saya jelasin, ini tuh termasuk security juga nih. Gitu. Jadi, interferensi itu juga masalah. Contoh, saya pernah WiFi saya tuh ngaco gitu ya. Kenapa ya? Taunya apa? Access point apa ya? Router ya, entahlah apalah istilahnya. Jadi kan kalau misalnya saya pakai provider, si provider itu kan pasti kayak punya repeater gitu yang ditaruh di di tiang, terus dia nanti narik kabel lagi buat didistribusin ke setiap rumah kan. Nah itu tuh ditaruh di atas pohon. Nah pohonnya tuh disemutin kan. Berarti kan itu faktor alam gitu yang dia bisa mengganggu transmisi data atau jalannya proses atau ngerusak hardware atau mengganggu lah. Itu tuh sebenarnya security juga. Nah, contoh lagi. Misalnya kalian punya data ya. Kalian punya data. Datanya misalnya digital gini ya. 0101 gitu. Itu. Atau misalnya data kalian analog gini. Nah, ini emang kalian pikir kalau dia ditransmisiin dari A ke B, itu datanya nggak akan berubah. Itu tergantung medianya kan. Tapi anggaplah gini, yang saya mau jelasin ke kalian adalah gini. Transmisi data itu kompleks. Jadi dia bisa jadi ada glitch di tengah jalan. Kayak misalnya kena cuaca nih. Yang 0, ini kan harusnya 0. Ini 1, ini 0 ya. Bisa jadi misalnya ada interference atau ada suhu yang berubah, atau misalnya ada ada teg, ada kabel lain yang ngasih tegangan atau apa gitu, terus ini berubah nih dari 0 jadi 1 jadi 0, itu bisa kan. Jadi bukan datanya eh dirubah sama orang gitu, tapi berubah karena cuaca, karena interferensi gitu ya. Itu bisa bisa pembacanya jadi ngaco, kayak misalnya harusnya dia amplitudenya segitu bisa turun gitu gini, tegangannya turun gitu. Nah, terus berarti kan data yang diterima jadi beda dong. Nah, makanya ada, kalau kalian kuliah multimedia dan data communication tuh ada yang namanya error correction code. Codecom kan ada ya di Codecom, cara kita merepresentasikan data. Nah, itu tuh salah satunya juga ngecek gitu. Kayak misalnya, oh data udah direpresentasi, diterimanya harus itu lagi gitu. Jadi harus ada mekanisme yang memastikan data yang dikirim sama yang diterima tuh nggak ada perubahan. Nah, kalau secara high level, itu bisa pakai hash kan. Jadi kayak saya ada file, hashnya beda, berarti ini file ada yang ngerubah nih gitu kan. Pakai hash. Tapi kalau di low level, dicek misalnya, ntar dulu ya, kok binarnya jadi beda gitu. Bisa dicek misalnya kayak parity bit, odd parity gitu ya. Dicek misalnya nolnya tadinya ganjil kok sekarang jadi genap, berarti ada yang salah nih gitu. Ya kira-kira gitu. Contoh aja gini deh. Misalnya PLN. Kalian suka mikir nggak? Misalnya PLN itu kan misalnya punya PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air gitu. Atau PLTS gitu. Ini kan dia dikonvert ya dari air atau misalnya itu dirubah jadi tenaga listrik kan. Nah, pada saat dia mendistribusikan listrik itu susah tahu. Makanya harus ada repeater atau penguat kan, harus ada gardu.
distribusi, harus ada sutet gitu. Itu karena selalu kan secara fisik itu kalau kita ngirim sesuatu, kalau ada jarak itu pasti ada rugi-rugi, kebayang nggak? Jadi kalau saya ada di jarak ya A ke B, saya kita kirim eh, tegangan gitu. Itu tuh pasti habis di jalan gitu karena dia dipakai energinya untuk traveling dari satu titik ke titik lain, make sense nggak? Makanya harus ada repeater tuh penguat. Nah, PLN tuh susah tahu ngedistribusiin listrik karena tegangannya harus stabil. Kalian pernah nggak ngecek misalnya ada rumah-rumah yang tegangannya tuh naik turun gitu. Saya 110, 220, terus naik turun gitu, jelek gitu, gitu ya si. Jadi tegangannya tuh nggak selalu 220 gitu, bahkan bisa turun ke 110. Nah, rumah-rumah yang kayak gini gitu yang dapat distribusi eh, listriknya jelek itu perangkat-perangkat listriknya pasti cepet rusak karena nggak stabil, make sense dong kan. Kali aja dia bisa tutup naik gitu di atas 240 gitu kan, jebol dong alatnya gitu, kebayang nggak? Nah, itu tuh susah. Makanya distribusi listrik itu ada jurusannya kan, tegangan tinggi. Nah, itu tuh dia mereka mikirin tuh gimana caranya distribusi supaya stabil, terus nggak fluktuatif, terus kayak kalau kita nyuri listrik juga itu kan juga mungkin nggak stabil lah, itu juga nggak bagus kan ininya. Atau misalnya air deh, PDAM nih, PDAM. Misalnya ya, misal nih, PDAM mau ngirim air, misalnya dari Jawa ke Papua gitu pakai pipa. Itu kan bisa bocor di jalan kan? Ataupun kalau nggak bocor pasti habis di jalan juga kan? Tercecer di pipanya kayak gitu kan? Pasti sampai sana tuh nggak akan segitu lagi airnya kan? Ya kayak gitu kira-kira. Jadi secara oh, teori, secara fisika, apapun bentuknya deh gitu. Pada saat kita memindahkan entah itu bentuknya datanya bentuknya apa, Bu? Tegangan, gelombang, eh bahkan yang tadi saya bilang ya air gitu atau frekuensi itu tuh pasti ada peredaman atau kebocoran di perjalanan gitu. Makanya harus ada eh, penguat gitu ya atau em, mekanisme untuk memperkuat sinyal gitu atau memper apa memperkuat iya sinyal atau mengecek si datanya gitu ya. Nah, macam-macam ya. Data tuh bisa bahkan urutan datanya bisa ditukar atau eh, urutannya ditukar atau bahkan datanya ditukar sama data lain gitu. Jadi macam-macam tuh. Harus ada mekanisme yang ngecek gimana caranya. Karena orang bisa ya ini kan bisa bisa nambahin data baru gitu. Makanya kalau protokolnya bagus, dia pasti ngecek gitu. Pertama, dia akan ngecek ngasih tahu gitu ini gue yang ngirim, yang nerima harus lu gitu ya. Terus kalau lu udah nerima, sequencingnya kayak gini ya, urutannya kayak gini, headernya kayak gini. Lu cek, gue kasih hash ya, lu cek hash gue sama hash lo sama atau enggak gitu loh. Bayang nggak? Jadi si penerimanya juga melakukan proses yang sama, jadi bisa yakin bahwa datanya tuh nggak ketemper selama di perjalanan. Yang bahaya tuh ini loh, nih reply attack itu kalau kalau sekarang mungkin enggak ya. Yang tadi saya bilang masalah trust. Trust itu biasanya setelah percaya sekali nggak ngecek lagi. Jadi kayak misalnya transaksi nih pakai kartu kredit di merchant tertentu. Pada saat udah verify nih pakai private key nih. Oh udah nih orangnya beneran orangnya gitu. Tiba-tiba habis itu kartu kreditnya hilang dipakai orang lain. Nah, orang lain tuh masih pakai transaksi yang tadi, pakai replay. Itu masih di approve tuh karena nggak dicek lagi gitu. Harusnya gimana? Harusnya ya setiap kali ada transaksi cek lagi dong gitu. Kan takutnya udah ganti orang. Terus gimana? eh yang itu ya. Taruh, saya cek ini dulu. Ya, maaf ya.
gitu. Nah, terus masalahnya juga routing gitu ya. eh Kayak gini deh, kalian ngirim paket, misalnya kurir deh, atau Gojek deh gitu. Misalnya dia salah milih rute kan bisa jadi misalnya oh kena banjir, kena macet. Nah, itu routing penting juga ya, resource use gitu. Kalau kalau salah atau misalnya dihack bisa nggak sampai kan barangnya. Nah, atau salah satu attack lagi itu adalah kita memberikan beban yang lebih pada suatu sistem gitu. Jadi kalau kita mau kalau hacker mau ngeganggu gitu ya, dia bikin aja paket paket palsu gitu. Terus dia penuhin aja networknya tuh pakai itu. Jadi semua macet tuh, nggak ada yang nyampe, semuanya kacau gitu. Terus udah gitu ya dihack aja gitu, yang lagi macet itu atau gimana. Gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau mau ngetek network itu harus scanning dulu. Kalian pernah belajar kan pakai Nmap. Nah, Nmap tuh ngecek tuh, ini target gue. Kan biasanya kalau kita port scanning kan kita ngetek suatu server kan, atau satu mesin kan. Itu tuh dari port apa yang terbuka, kita tahu service dia apa aja yang dipakai kan. Dari service-nya kita tahu misalnya, oh gue mau ngetek SSH-nya nih, gue mau ngetek HTTPS-nya nih, gitu. Oh gue mau ngetek FTP-nya nih, gitu. Nah, terus dari situ kita bisa tahu operating system-nya. Operating system kita bisa tahu, oh gue kalau Windows berarti ngeteknya gini, kalau Linux yang versi ini ngeteknya gitu. Oke. Terus misalnya, oke kalau dia pakai itu, ada service nyala nih, browser nyala nih, dia pakai, oh berarti ini kayaknya pakai database. Kalau pakai database bisa bisa gue injection attack nih gitu. Lalu banyak banget urusannya, gitu ya. Jadi port scanning itu paling nggak kita tahu service port yang terbuka apa, OS-nya apa, terus versi-versi aplikasi yang dia pakai gitu. Jadi attack kita bisa lebih spesifik. Begitu nanti berkembang lebih jauh. Nah, saya contoh ini sekarang gitu ya. Ini kan masalah network ya. Sekarang saya mau nunjukin contoh. Nih berapa jam nih harus selesai nih. Lalu ini sambil login dulu. Lalu login dulu. Sebentar. Oke. Nah, ini udah ya. Itu udah login. Karena saya mau nunjukin ini. Saya ingat nggak saya pernah nyuruh kalian baca buku ini. Nih. Jadi si kukus ini ya, kukus egg itu tuh, kalian tahu burung kukus nggak? Jadi si burung kuku ini tuh dia naruh telurnya dia di kandang lain. Jadi si telurnya tuh disguise, dimiripin sama telur burung lain supaya dia bisa nyuri resource-nya burung itu gitu. Jadi dia dibesarin, dikasih makan, diarami sampai besar. Nanti kalau udah besar dia take over gitu, bisa take over si keluarga ya burung yang dia parasitkan itu gitu. Nah, ini bukunya bagus. Jadi ini spionase nih. Saya baca berkali-kali deh saking senengnya. Karena di sini tuh ngejelasin banyak eh, teknik attack gitu ya, terutama di network. Tapi ini saya mau ceritain dulu. Jadi ceritanya ini ada yang namanya Clifford Stoll, ini beneran gitu. Dia kerja di Berkeley, sekolah di California, Amerika gitu ya. Dia kerja di laboratorinya. Kenapa? Dia orang astronomi nih, bukan teknik komputer kayak kita. Nah, dia tuh kerja biar dapat duit karena dia mau S2 kalau nggak salah. Jadi dia jadi admin sistem. Dia tahun 86 nih. Nah, ternyata di situ tuh pas dia kerja, supervisornya bilang, kenapa ya ada error nih 75 sen di penggunaan komputer nih, ada rugi. Jadi gini, mereka tuh si lab ini itu nyewain resource komputer. Jadi orang tuh bisa jadi user daftar,
Terus boleh pakai pakai resource-nya mereka kayak nyimpen file, pakai email, pakai aplikasi, terus ngeran program. Nanti tuh bayar berdasarkan computation power yang digunakan. Kayak kita bayar server buat hosting deh. Prosesornya apa, misalnya gitu, storage-nya berapa banyak, bandwidth-nya berapa besar, terus aplikasi yang mau dipakai diinstal apa aja kayak gitu, kebayang nggak? Nah, jadi mereka tuh cari duitnya dari em, itu penggunaan itu. Nah, tapi kok rugi 75 sen gitu. Nah, kalau kalian baca di buku, itu tuh ada dua accounting gitu. Dibikin sama yang duluan-duluan gitu ya. Tapi bisa di bisa di compare gitu. Jadi bagus. Mereka bikinnya beda tuh dua accounting ini. Nah, ternyata hasilnya nggak sama. Ada yang salah nih. Kenapa gitu ya? Nah, si Stoll ini akhirnya nemu ada user yang login 9 detik tapi nggak bayar. Nah, berarti gimana? Berarti siapa? Harus bayar dong. Kalau admin ya nggak bayar. Tapi kalau orang lain harus bayar. Lah, kenapa dia bisa jadi unauthorized tapi? Kenapa nggak tercatat? Berarti dia seseorang yang nggak ada di sistem kan? Nah, ternyata dia selidiki si orang ini tuh udah jadi super user. Nanti saya jelasin tekniknya gimana. Tapi kalau saya nggak salah ya, jadi si orang ini tuh masuk ke sistem ini, login ke sini, dia pura-pura jadi guest dulu, kalau nggak salah. Pura-pura jadi guest. Kalau guest itu kan terbatas ya. Biasanya cuma boleh komen-komen tertentu, sama cuma boleh aplikasi-aplikasi tertentu kalau guest. Ya kayak kalian punya laptop kan bisa dipakai beberapa akun kan. Ada yang guest, ada yang siapa, terus boleh diakses hmm, dikasih batasan atau gimana gitu. Nah, si orang ini tuh kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah tuh dia masuk ke si Berkeley ini, terus dia sebagai guest, terus dia ngeliat tuh ada user siapa aja, dia perhatiin, terus dia baca-baca ada alamat email segala macam. Nah, terus dia akhirnya bisa dapat info di mana ada satu user si laboratory ini ya, satu usernya kan nih yang make tuh mahasiswa astronomi gitu. Mereka tuh pakai buat penelitian, ngeran program, simulasi kayak gitu-gitu. Ada satu tuh yang liburan, jadi dia nggak pakai nggak pakai akunnya, dia udah lama nggak dipakai, sama dia dicuri tuh akunnya gitu. Jadi kenapa bisa dicuri? Karena passwordnya jelek. Jadi sama dia dicuri, dia jadi orang itu gitu. Nah, setelah dia jadi orang itu, dia masuk ke sistem kan lebih jauh tuh. Udah bisa masuk ke sistem, dia dia akhirnya masang satu Trojan yang bisa mengganti file password dan username. Jadi dia ngedaftarin nama sama passwordnya dia. Sehingga dia jadi super user. Udah tuh. Terus dia hapus tuh data-data yang lainnya. Jadi nggak kelihatan gitu ya bahwa itu udah diganti dan sebagainya gitu ya. Tapi saya kok bisa Bu dia nulis file password gitu ya. Nanti saya kasih tahu. Terus eh si Stoll ini kalau nggak salah dia tahu nih orang itu bisa jadi super user karena ada satu akun yang dipakai, padahal dia tahu nih orang ini kagak make udah lama, soalnya dia liburan kemana gitu, tapi kok emailnya dipakai gitu. Nah, dia curiga tuh, sama dia di trace kan, bener nih ada hackernya. Oke, terus sekarang saya jelasin dulu sistem network zaman dulu ya. Nah, sistem network zaman dulu tuh pakai dial up namanya. Jadi nelfon internet tuh pakai jaringan telepon. Kalau sekarang kan digital semua kan. Kalau dulu analog tuh. Namanya PSTN ya. Kalau private PSTN telegraph network, pokoknya zaman dulu pakai telepon aja. Jadi kalau misalnya saya mau internet, itu saya nge-dial up ke provider internet saya, nanti provider internet saya yang connect ke internet gitu, kebayang nggak? Tapi pakai pakai telepon. Jadi dulu kalau saya connect ke internet, telepon rumah tuh nggak bisa dipakai. Jadi orang tua saya tuh suka, aduh kamu jangan internet terus dong, ini ada telepon nggak bisa masuk, nggak bisa nelfon gitu. Nah, jadi si stall ini akhirnya kan mikir ya gimana caranya gue ngejebak si hacker ini, karena si hackernya tuh selalu ngecek kalau dia lagi masuk, dia ngecek ada admin yang lagi on nggak, kalau ada dia bakalan pergi lagi gitu nggak ngapa-ngapain. Nah, si stall ini pinter, dia ngecek gimana caranya gue nggak usah online,
Tapi gue bisa tahu nih orang ngapain aja. Akhirnya dia set up ya printer di terminal. Jadi kalian kebayang nggak? Kalau saya ada satu network, ini kan networknya kampus kan. Cara masuknya ke situ tuh bisa pakai ini jalur telepon. Nah, jalur teleponnya tuh ada 50 di mana kita nggak tahu dia mau masuk ke yang jalur yang mana. Nah, si stall itu pasang script di mana kalau ada satu terminal yang di dial up sama seseorang, seseorang itu dia udah tahu ya, misalnya eh apa ya, dari mana datangnya, username-nya apa tuh sama dia udah dimasukin ke dalam skripnya. Kalau dia ngedial, itu tuh nanti si terminal tuh bakal ngeprint apapun yang diketik sama si hacker ini. Pinter dia emang jago. Oke, soalnya dia tahu nih si hackernya kok dia pakai connectionnya sekian baut, ini pasti pakai modem nih. Jadi dia tahu pakai internet gitu, bukan telepon biasa. Terus dia sempat bilang juga ke bos-bosnya dia, ini kayaknya bukan orang dalam deh. Si bosnya bilang, ini kayaknya kita dihack sama anak kampus juga nih, mereka ngetes aja atau nggak mau bayar gitu ya. Kalau kata si stall ini enggak nih, kayaknya orang di luar kampus deh. Kenapa dia bisa tahu? Satu, karena dia koneksinya, dia cek ya, secara network, ini masuknya tuh bukan dari kampus gitu. Sebenarnya dia bisa pura-pura dari luar kampus, tapi ini enggak gitu. Setelah diselidiki tuh dia ada kayak panggilan dari luar negeri. Terus siapa gitu? Satu. Kedua, si Stol ini tahu dari kan dia setiap kali terminal ada yang login, itu kan dia ngeprint. Jadi dia tuh setiap printer tuh sama dia dicek, dibaca sama dia. Ini orang ngapain aja? Oh, bikin directory baru, ngopi file, ngirim ini, ngecek orang, ngecek background proses dan sebagainya, sama dia dibacakan. Nah, ketahuan bahwa ini bukan orang kampus karena dialek Unix-nya beda. Jadi komennya tuh beda gitu. Ya kan, kayak kalian misalnya tahu ini orang Sunda, orang Jawa, orang Batak gitu ya. Kan kalau orang programmer juga tahu misalnya, hah, Linux kan ada macam-macam kan beda. Kayak kita juga tahu saya ini bahasa Java nih, ini bahasa Python, ini bahasa C gitu. Dia juga tahu saya ini kok komen script shell scriptingnya beda ya. Nggak kayak Unix yang kita ya, karena si Berkeley itu punya Unix sendiri gitu. Ini pasti bukan orang Berkeley berarti. Akhirnya diselidiki dong gitu ya. Dia selidikilah. Dan lihat deh, si hacker ini, saya pernah ceritakan kemarin, password file itu kan bisa kita ambil kan si password sama si shadow-nya kan. Itu di attack-nya pakai dictionary attack. Dia bikin Trojan host-nya. Terus jadi dia nyuriin password aja sampai dia bisa meretas banyak banget komputer termasuk yang terkonek sama kampus ini gitu. Oke, nanti detailnya saya jelasin lagi. Nah, ini kalian lihatlah bahwa bentar ya. Bentar dulu. Gitu ya. Lihatin. Bu, ini si tadi kan, si si Berkeley yang tadi tuh ada di sini. Attack-nya ada di mana? Di Hannover, Jerman. Ketahuannya gimana? Cliff Stall itu ngecek kok dia pakai jaringan telepon. Terus dia tracking ya sempat ke sini gitu ya. Arahnya ke sini tapi berarti pakai gateway internasional. Hah, berarti keluar panggilan dari luar negeri dong. Akhirnya ini sampai akhirnya melibatkan detektif, polisi sama Interpol lah akhirnya setelah dicurigai bahwa ini hacker beneran nih gitu ya. Nah, ini kan berarti kan kalau saya boleh ceritain dulu, kalau kita dulu zaman dulu tuh ya kalau kita mau komunikasi sama luar negeri itu tuh harus lewat kayak namanya Indosat dulu. Indosat tuh jadi kayak dia yang menghubungkan Indonesia sama negara-negara lain gitu. Nanti negara lain juga punya Indosatnya gitu. Jadi kalau saya menelpon seseorang di Jerman misalnya gitu, saya telepon Indosat, halo, Indosat nelfon gitu. Halo Indosat, saya mau nelfon Matthew di Switzerland nomornya sekian. Nanti si Indosat bilang, oke, kita connect dulu ya. Nanti si Indosat itu nelfon ke
perusahaan teleponnya Switzerland bilang, ini ada teleponnya dari Indonesia mau ngomong sama warga lu nih, nomor teleponnya sekian. Oh, oke boleh, mau collect call atau siapa yang bayar nih gitu. Nah, nanti dia sambungin ke Matthew gitu. Nanti barulah saya bisa ngomong sama si orang, sama teman saya tuh lewat ini, jadi lewat ini sama ini gitu. Nah, kelihatan kan di sini dia kayak Indosatnya si Amerika, ini Indosatnya Jerman. Mereka komunikasi lewat satelit. Jadi antar negara ini dihubungkan dengan satelit atau kabel bawah laut. Make sense kan? Nah, ini nyambungnya ke University of Bremen. Orangnya ada di sini. Jadi kan ini beneran hacker internasional. Bayangin, apa yang dihack itu di Amerika, yang hack dari Jerman. Sejauh itu gitu. It can be done. Jadi dia ngehacknya dari mana? Dari jaringan aja, dan itu pakai jalur telepon, pakai dial up. Jadi kalau kalian nanti belajar security ya emang harus tahu aja nih sistemnya gue pakai apa ya. Sistemnya networkingnya apa, medianya apa, protokolnya apa gitu. Tuh harus tahu. Nah, jadi ketahuan kan dari sini. Nah, terus pertanyaannya, ngapain gitu? Lu ngapain ngehack sekolahan? Di sini tuh nggak ada apa-apa, nggak ada penelitian apa-apa. Di sini tuh cuman penelitian astronomi. Paling apa? Black hole gitu, atau alam semesta, apa matahari atau apa gitu. Nggak ada gunanya. Tapi kalian lihat dong, dia nyambung kemana? Nah, si orang ini tuh mau ngehack militer karena dia pengen ambil data-data militer. Lihat nyambung kemana-mana nih. MIT, Navy, Air Force, US Air Force, US Army, ada yang di Jepang segala, ada Pentagon. Kebayang nggak? Gara-gara ini base-nya ini nyambung ke university. Jadi network itu when we are connected to each other ya, itu pasti bisa di trace sama orang lain gitu. Jadi salah satu cara supaya nggak bisa ya dipotong aja, jangan connect aja. Karena itu bisa dibobol. Ngebobolnya pun bisa dari macam-macam kan. Tadi saya bilang dari berangkatnya, dari pas nyampe-nya, pas lagi di perjalanannya, pas lagi prosesnya, layer yang mananya gitu. Kalian kebayang nggak? Jadi kayak gitu, sengeri itu ya hacking gitu. Sampai sini kan bayangin network itu kayak gimana ya, bisa ngehack sejauh itu. Nah, sekarang satu lagi poin yang saya mau jelasin adalah, tadi kalian perhatiin nggak, kenapa dia bisa ngeganti jadi super user? Kok bisa gitu? Kok dia bisa jadi super user? Dia ngambilin ini kan, vulnerability ya. Caranya gimana? Nah, di dalam Linuxnya si Berkeley itu ada yang namanya aplikasi yang namanya Emacs. Coba deh kalian lihat, tuh tanya ChatGPT. Emacs itu kayak word processor. Word processor tuh kayak apa? Editor, edit plus apa? Word VI gitu. Hebatnya gitu ya. Si GNU Emacs ini itu bisa nge-save file di mana aja. Kan kalau suka pakai Linux nggak atau Unix? Itu kan kalau misalnya kita lihat direktori itu kan ada RWX ya, ada aksesnya kan. Boleh di write, boleh di read, write sama execute kan. Nah, kalau dia ada kan komen-komen atau folder tertentu yang nggak bisa diakses kalau dia bukan super user kan. Jadi biasanya kita kalau misalnya mau ngejalanin sesuatu harus pakai depannya su gitu ya atau sudo gitu. Karena untuk memastikan bahwa itu tuh yang boleh ngakses cuman admin. Misalnya itu yang berkaitan sama resource-nya OS, bikin akses dari tertentu, file tertentu. Si GNU Emacs ini kelemahannya, dia bisa nge-save di mana aja termasuk di foldernya admin. Nah, ya si hackernya udah tahu, dia bilang, "Oh, gue tahu nih. Lu pakainya itu ya. Berkeley Linux lu pakai GNU Emacs kan." Nah, ya udah dia bikin file aja tuh di situ. Terus dia timpa aja tuh file yang ada di super user yang ya dia bisa nambahin namanya dia ke daftar user berarti kan. Dia bisa bikin username baru kan jadinya. Ya udah kalau dia udah jadi username baru, dia udah jadi super user, makin merdeka dia, makin merajalela. Jadi setelah dia jadi super user di sini, merembetlah dia ke komputer-komputer lain gitu. Jadi kalian bisa perhatiin bahwa attack-nya tuh bertahap. Jadi kayak orang ngamatin dulu dari luar. Oh, ini gue mau ngerampok bank ini pintunya dari sini, aksesnya dari sini. Orang-orang tuh jam ini jam kerjanya udah makin lama kenalan sama pegawainya, terus makin lama makin tahu, oh ya gue sekarang punya akses ke manajernya, oh ya gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi
Kalian baca deh, ini bukunya bagus banget. Jadi you have to read this. Detail-detailnya tuh bagus gitu. Jadi kayak, oh pintar juga ya dia kenapa naruh filenya di situ. Kenapa jadi ketahuan gitu tuh rame. Dan ini beneran terjadi. Ini bukan cerita. Ini beneran. Jadi sistemnya beneran. Kejadiannya beneran. Hackernya beneran. Sistemnya ada. Networknya ya kayak gitu. Jadi ini berarti kelemahannya ada di mana? Satu, di softwarenya. Dua, di usernya. Tapi kalau secara sistem, si Berkeley-nya udah cukup secure karena dia di akuntingnya kecatat kan, yang nggak terdaftar, lu nggak bayar lu, kelihatan tuh di akunting. Coba kalau nggak ketahuan, nggak tahu loh. Misalnya si akuntingnya nggak ribut, nggak ketahuan nih ada yang hacker gitu. Jadi ya oke lah, bagus lah. Begitu ya, so kita absen dulu. Oh jangan lupa siap-siap itu ya. UTS ya, bahannya tadi udah saya kasih tahu kan. Sekarang kita absen dulu. Tunggu dulu. PR apa ya nanti ya? Oke. Ini kita berarti, kita tuh sekarang masuknya ini ya. Karena minggu 8-nya kan UTS. Oh. Oke. Bentar, absen dulu. Maleaki ada deh kayaknya tadi. Ada, Bu. Oke. Sip, tunggu bentar. Ariski ada? Ariski nggak ada? Hadir Bu, Ariski Bu. Ada. Muhammad Rafi? Ada, Bu. Oke. Naufal Fadil? Hadir Bu. Wah, ini ramean banget. Rizky Putra? Hadir Bu. Rizky Putra hadir. Muhammad Zikri? Hadir Bu. Oke, Zikri. Zeo Martin? Zeo? Nggak ada. Raffi? Muhammad Raffi? Hadir Bu. Fikar Zikri? Ada, oke. Muhammad Agil? Hadir Bu. Oke, Muhammad Agil hadir. Dava Abril? Hadir, Bu. Wah, ini yang ramean nih. Stefanus Wahyu? Hadir, Bu. Wah, masih satu geng. Dwi Agus? Hadir. Dwi? Hadir Bu. Oh ya, sip. Dwi Agus Cahyo. Hadir Bu. Iya. Hadir Bu. Iya. Wilhelmina mana? Hadir, Bu. Oke. Nofri Irfandi? Hadir Bu. Oke ya. Bima Haji? Hadir Bu. Oke, Bima ada. Satria Nugraha ada? Hadir, Bu. Alright. Lutfia Maulidia? Hadir, Bu. Oke. Hairan Abi Praya? Hadir. Oke. Ahmad Hideo Alfarisi? Hadir Bu. Alright. Dava Husnureza ada Dava? Dav? Oke. Kok nggak bunyi? Raihan mana Raihan? Ada, Bu. Hadir. Melek, Bu. Oh, yang nge-lag. Astagfirullah. Oke. Ya. Oke. Hadir Oke. Bu. Ya. Najwa mana Najwa? Hadir, Ibu. Oke, Najwa ada. Joshua Owen. Hadir Bu. Alright, Joshua. Oke, Fadilah Dwi Istiani. Hadir, Bu. Alright, Fadilah ada. Paris Eza Purwono. Bu. Hadir, Paris, Bu. Oh, beramai-ramai. Siap. Hafiz Naufal. Hadir Bu. Sip. Muhammad Adrian. Hadir, Bu. Oke. Daniel Parlindungan. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rafi Ashifa. Hadir Bu. Alright. Nirwandinata. Hadir, Bu. Oh, Tadi pas lagi banyak banget sih di situ beramai-ramai satu kampung. Eliezer. Hadir Bu. Oke, Eliezer ada. Muhammad Tegar. Hadir Bu. Oke. Agatha Kinanti. Hadir, Bu. Alright. Gita di Hadir, mana? Bu. Oke, siap. Devon. Ada, Bu. Ada semua. Oh ya, ada kecuali Zeo. Zeo emang nggak ada? Kemana? Ibu Jeo hadir Bu. Oh, ada. Tadi dari mana, Zeo? Absen dulu. Pas toilet Bu. Oke.
Udah ya, berarti siap-siap itu ya UTS ya, pilihan ganda sama esai. Materinya udah ada di slide semua, sama udah saya jelasin. Jadi kalau bisa jangan jelek. Oke? Good luck ya. Thank you ya all. Selamat UTS. Udah pada disconnect. Dadah. Oke, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih Agil, makasih semuanya. Makasih, Bu. Bye. Iya, dadah.